Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan ilmu sosial yang penting adalah pendekatan ekonomi. Pendekatan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, atau katakanlah hajat hidup manusia secara keseluruhan, karena menyangkut kehidupan sehari-hari dan juga kelangsungan manusia sampai akhir zaman. Ya, jadi masalah ekonomi tidak mungkin bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Nah, tentu saja pendekatan ekonomi tidak bisa murni gitu ya, karena terkait dengan pendekatan geografi maupun geografi sosial. Nah, dari bertemunya kedua pendekatan itu, maka bisa muncul pendekatan geoekonomi. Jadi geoekonomi memang tidak bisa lepas ya, karena faktor ekonomi dipengaruhi oleh faktor geografi. Nah, kita melihat bahwa pada masa kehidupan yang masih sederhana, misalnya pada zaman Jawa kuno misalnya, kita bisa mencontohkan bahwa terdapat sumber-sumber ekonomi yang disebutkan dengan munculnya pasar yang tentu saja masih bersifat tradisional, yaitu pasar di 5 desa dalam suatu persekutuan yang disebut dengan Mancapat. Jadi di situ ada pasar-pasar yang diselenggarakan secara bergantian dari desa yang pertama, terutama yang di timur, kemudian yang di selatan, barat, utara, dan pusat. Nah, sehingga hari-hari orang menyelenggarakan pasar itu akhirnya hari-hari itu dilestarikan dalam bentuk hari pasaran ya, yang 5 itu. Sehingga misalnya desa di sebelah timur ada desa yang pasarnya pada hari Legi, kemudian selatan Paing, barat Pon, utara Wage, tengah atau pusat adalah Kliwon. Jadi pasar itu memang diselenggarakan secara bergantian agar masyarakat dari kelima desa itu menikmati hasil perdagangan yang seimbang dengan diberi kesempatan yang sama. Tetapi karena berkat faktor geografi lah, maka pasar-pasar itu di kemudian hari ada yang bisa bertahan, ada yang tidak bisa bertahan. Artinya itu tergantung dari posisi strategis dari sebuah desa dan sebuah pasar. Jadi sebagian besar persekutuan seperti itu seringkali hanya meninggalkan satu desa yang masih hidup sampai sekarang. Jadi pasar-pasarnya biasanya hanya satu dari 5 persekutuan itu. Nah, itu misalnya faktor geoekonomi. Nah, faktor geoekonomi juga berkaitan, bisa kelihatan dari posisi pelayaran ya, seperti selat misalnya. Sebagai contohnya misalnya Selat Malaka ini termasuk selat yang paling terkenal dalam perdagangan dan pelayaran. Ya, terutama perdagangan internasional. Nah, sementara itu Laut Cina Selatan yang didukung oleh Laut Jawa ini juga merupakan kawasan yang secara geografis itu sangat penting di dalam pelayaran dan perdagangan. Nah, kemudian juga
ada kaitannya dengan Malaka, ya. Jadi daratan benua Asia Tenggara itu juga termasuk kawasan yang sering dituju, ya, oleh para pelayar-pelayar dan pedagang-pedagang misalnya. Nah, dalam urusan perdagangan inilah memang Laut Jawa ini sangat penting karena dia merupakan Mediterranean Sea, ya, atau Core Sea, atau laut tengah gitu ya. Jadi sama dengan laut tengah di kawasan Afrika Utara, ya, kemudian Eropa Selatan dan juga Timur Tengah, ya. Itu lautnya adalah laut tengah. Nah, karena kedudukan Laut Jawa itu sangat penting, ya, tanpa Laut Jawa saya kira pelayaran dan perdagangan tidak akan menghasilkan kota-kota perdagangan pada zaman dulu. Nah, sedangkan Selat Sunda kelihatannya bukan arena untuk pelayaran dan perdagangan, karena kalau lewat Selat Sunda itu perjalanan ke India terlalu jauh. Nah, sehingga Selat Sunda kelihatannya kurang diperhitungkan di dalam pelayaran, ya. Begitu pula dengan Selat Makassar, ya. Jadi kalau misalnya dari pelayaran itu sampai ke Laut Banda, tetapi bisa juga memasuki kawasan Australia mungkin menggunakan Selat Lombok gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat kitab Amanah Gapa itu menunjukkan bahwa pelayaran di Asia Tenggara pada abad ke-16 itu tampak, ya, hubungan antara Indonesia, Semenanjung Malaka, dan kemudian sampai ke Australia Utara. Nah, di dalam sejarah ekonomi saya kira juga muncul adanya sistem-sistem ekonomi, ya. Yang paling tradisional adalah kolonialisme. Jadi menguasai suatu tempat dengan pendudukan atau juga dengan sistem imperialisme, ya, yang kemudian ada juga sistem merkantilisme, kemudian ada sistem komunisme, ada sistem kapitalisme. Ini adalah sistem-sistem ekonomi yang berkembang, ya, pada kehidupan manusia itu. Tetapi tampaknya kapitalisme ini adalah sistem ekonomi yang kelihatannya yang masih bertahan, ya, menguasai dunia. Nah, sehingga sekarang kehidupan manusia terpaku oleh kehidupan yang bersifat ribawi, gitu ya, dengan riba, sistem riba. Nah, inilah yang sebenarnya merupakan sistem yang tidak tepat untuk kehidupan manusia, karena di situ mengandung pengertian yang merugikan dan juga berkaitan dengan keberkahan hidup manusia. Karena sistem ribawi itu memberatkan bagi orang-orang tertentu karena dia memakan riba, berarti dia melakukan dosa. Nah, kemudian kalau kita melihat sistem ekonomi juga ada kaitannya dengan perdagangan dan juga tadi penguasaan, ya. Maka pada abad ke-16 ada ungkapan bahwa misalnya Anthony Reid mengatakan ada ungkapan mengenai masa Kurniaga, ya, yang kemudian dari Kurniaga berubah menjadi politik, gitu ya, perubahan politik. Jadi kalau Sartono menggunakan ungkapan dari emporium hingga imperium. Nah, di imperium itulah yang kemudian muncul kolonialisme dan imperialisme yang kemudian disusul dengan kapitalisme. Jadi itu suatu sistem yang ekonomi yang menonjol, gitu ya. Jadi masyarakat
kalau kita akan menulis sejarah ekonomi, ya kita akan melihat dari sistem-sistem yang digunakan dalam kehidupan manusia, dan selanjutnya kita bisa melihat secara tradisional, misalnya ekonomi yang paling paling awal, misalnya sistem barter, ya, atau tukar menukar barang, dan kemudian juga ada sistem pasar tradisional, ya. Kemudian dari situ terdapat perdagangan lokal, perdagangan antar lokal, kemudian perdagangan internasional. Jadi sebenarnya secara ekonomi itu memang selalu terkait dengan faktor geografi. Keuntungan atau letak geografis itu sangat mempengaruhi perekonomian dari suatu bangsa. Dan tentu saja bangsa yang dilewati oleh jalur pelayaran akan hidup sejarahnya. Jadi hidup ekonominya akan hidup. Begitu pula dengan pada zaman dulu, misalnya Cina menuju ke Eropa dan Timur Tengah dan Eropa, misalnya dulu ada Jalan Sutra. Jadi Jalan Sutra pun dulu pernah mengalami kejayaan dalam perekonomian antara Cina dan Timur Tengah serta Eropa. Jadi sebenarnya sejarah ekonomi adalah sejarah yang menyangkut kehidupan, ya, atau sistem mata pencarian dalam kehidupan manusia yang berbudaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.